kota pendidikan mari ngono lek kedua kali mana kena angkut mana pusing gitu ya. Jadi tercoreng dong Pak nama Malang. Malang itu harapan saya itu ya. Halo guys, kembali lagi di podcast Lantai 3. Ya guys, hari ini kita mau memprediksi nih. Kira-kira dari 3 pasangan calon wali kota Malang, Kota Malang lebih tepatnya, ini kira-kira mana yang lebih berpeluang untuk menang menjadi wali kota Malang. Ya ini hari ini kita langsung aja bahas prediksi ini dengan Pak Direktur, Bapak Prayogi Pangestu. Mbak Rere. Ya, gimana Pak kira-kira Pak kalau dari pandangannya Pak Yogi untuk ketiga pasangan calon ini gimana Pak? Nggih. Saya ucapkan lebih dulu Mbak Rere ya, selamat untuk ketiga calon wali kota Malang. Nomor urut 1 itu Wahyu Hidayat bersama Ali Mutahirin. Calon kedua Heri Cahyono bersama Mbak Ganis. Yang ketiga Abah Anton bersama Dimyati. Saya ucapkan selamat, Anda telah lolos untuk maju kontestan berikutnya. Begini Mbak Rere, kalau menganalis Kota Malang ini setelah lolosnya Abah Anton, ini seru, pertandingannya seru sekali akhirnya. Setuju sih Pak. Iya seru karena apa, ini dua mantan wali kota, satu calon yang sempat berkibar di independen. Ini tak kira pertarungannya nanti seru. Tapi mari kita lihat satu persatu Mbak Rere. Di tahun kemarin PJ Wali Kota Wahyu Hidayat ini kan didukung beberapa partai besar. Iya, ya. Ada 10 Pak. Nah, 10 partai. 10 partai besar. Itu prosentasenya kan tinggi ya. Iya. Hampir berapa? 55%. Hampir 55% ya? Pak. 55%. Iya. Kalau itu nyoblos kepada partai kemarin, hasil dari partai kemarin itu nyoblos Wahyu Hidayat, sebetulnya selesai sudah. Sudah kelihatan ya pemenangnya. Kelihatan pemenangnya. Tapi datangnya Abah Anton ini cukup membuat pertarungan semakin menarik ya. Betul. Menarik. Karena Abah Anton ini beliau sudah menjabat dulu, sempat kena masalah dan sekarang nyalon lagi. Iya. Ya ini Kota Malang nggak tahu ya. Kota pendidikan harapan saya, tapi cukup fenomenal Abah Anton ini. Kota Malang dengan notabene kota pendidikan. Iya. Kampus Sewage. Banyak perantaunya juga. Ya banyak perantaunya juga. Bisa lolosnya Abah Anton bagi saya luar biasa. Luar biasa ini pertarungannya luar biasa. Padahal cuma didukung 3 partai ya Pak ya. 3 partai. Tapi ya Pak Anton yang terkenal orang baik ya. Tapi saya berharap pendidikan Kota Malang ini berjalan seperti apa pendidikannya. Nanti mungkin ada persyaratan dari KPU untuk Pak Anton ini. Tapi jangan lupa HC juga ya, Heri Cahyono. Heri Cahyono. Heri Cahyono ini didukung oleh PDIP. Iya, cuma satu partai aja yang mengusung. Tapi PDIP itu lek kecepit Mbak Rere. Kenapa Pak? Berot iso ya. Jadi cukup jadi kuda hitam di notabene Malang itu memang PDIP sebetulnya ya. Dominan PDIP ya Pak. Kaum abangan di Kota Malang ini lebih besar sebetulnya. Tinggal mesin politiknya Mas Hase sama Mbak Ganis bagaimana bisa berjalan. Tapi rata-rata kuat, rata-rata kuat. Kalau kita menghitung kultur ya. Iya, itu gimana Pak? Kultur Malang itu seperti apa? Nah ya, Malang ini kan juga saya kaget juga ya dengan lolosnya Abah Anton ini. Langsung apa ya? Langsung nanjak ya. Tapi
partai yang di Mas Wahyu Dayat Hmm? militan banget. Gerindra, saya kira Gerindra kan nggak mau ya, Gerindra yang linier dengan pemerintahan bisa kalah, jelas nggak mau kalah. Kedua Golkar, Iya, Golkar. nah, Golkar itu 11,54%. ya, Golkar. Terus ada lagi partai yang militan di situ, PKS. PKS. PKS jelas. Ini sepele Mbak Lili. Kalau Kim kalah, koyoknya ketua DP-nya dipecat semua itu ya. Bisa begitu ya? Iya, saya harap itu karena sudah didukung 55% J kalah. Koyoknya ketua DPJ ini perlu dipecat semua itu ya. Kenapa kok nggak berhasil gitu Pak ya? Iya, karena bagaimanapun dari segi kekuatan amunisi, kalau saya melihat urunan nggak usah agak-agak 5.000-an ngono wis wakeh ya toh. Karena 10 partai, lalu cuma 3 partai urunan 5.000-an 15.000. Iya. Saya kira ini kekuatannya nanti pada sosialisasi partai. Terus saya masih yakin antara Mas Wahyu sama Mas Hasi sama Anton. Anton hampir mirip-mirip kekuatannya. Serem ya, gitu. serem. Tinggal nanti Mbak Riri terima berapa aja ya. Terus kalau dilihat dari ini Pak, kekayaan masing-masing paslon itu gimana Pak? Itu berpengaruh juga nggak kira-kira? Karena kalau menurut survei yang saya dapat Pak, itu yang paling unggul itu Aba Anton dan juga wakilnya Dimyati. Itu masing-masing. Jadi kalau Aba Anton itu sebesar 120 miliar, 29 miliar. Dimyatinya 32,2 miliar. Nah, sedangkan kalau untuk Hase dan juga Ganis itu untuk Hasenya 29 miliar, kalau untuk Ganis 10 miliar. Nah, yang paling rendah ini Pak, itu justru pasangan yang nomor 1, pasangan Wali. Pak Wahyunya itu 2,9 miliar, yang Ali Muthohirin ini 1,4 miliar aja. Nah, itu gimana Pak? Ya itu kembali Mbak Riri. Karena LHKPN ya, LHKPN itu mencatat seluruh harta. Lah bantuan pabrik anjen oke ya. Pengusaha, Mas Dimyati juga pengusaha. Itu mungkin bentuknya banyak aset ya. Tapi saya nggak tahu yang detailnya di LHKPN itu mana yang detail ya. Tapi tak kira dengan kekuatan saat ini partai menentukan, duit menentukan. Gitu ya. Kembali Mbak Rere, di ujungnya nanti siapa yang berani mengeluarkan uang. Dunyone oke gak wani ngetokne duit juga punya. Ya. Jadi kita lihat aja siapa yang, karena memang amunisi ya. Jadi 3D kan ya. Apa itu? Doa sudah, dukungan terus duit. Doa, dukungan, duit. Ya. Jadi ini harus sama-sama imbang, harus sama-sama gedenya guys. Jadi doa sudah pasti didoakan sama orang-orang. Ya. Terus dukungan sudah pasti. Pasti. Karena partai sudah. Tim sesnya pasti nggak bisa berhenti. Nah tinggal duitnya ini siapa nanti ya. Nah itu siapa yang paling kuat? Ya, duitnya siapa yang paling kuat. Tapi harapan saya karena ini kota pendidikan, mestinya kita sudah beda lah, sudah beda. Visi misi itu saya kira sudah beda. Kalau sekedar itu ya Malang. Makanya saya trauma di Malang ini. Kenapa Pak? 5 tahun yang lalu. Iya. Ono aratan. Apa itu Pak? Seluruh pejabatnya masuk KPK. Ingat ini 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Itu waktu siapa Pak yang menjabat? Ya, waktu itu ya rombongan dewan kena ya. Iya. Jadi 44 mungkin anggota dewan diangkut, eksekutifnya berapa? Banyak banget ya Pak? Ya, makanya trauma. Bulan-bulan gini nih Mbak Rere, setelah pengundian berapa hari kemudian diangkut semua oleh KPK. Makanya ini ngeri-ngeri sedap kota ini. Moga-moga tahun ini nggak ada yang ditangkap ya. Amin. Jadi itu kasusnya itu habis pengundian nomor urut langsung kena sidak gitu Pak. Iya. Makanya ini sangat bahaya. Makanya kalau
kita bicara Kota Malang, setiap 5 tahun sekali saya selalu ingat. Jadi keinget momen Ya, keinget yang betul kemarin. karena memang agak ngeri, tahun itu agak ngeri karena diangkut semua anggota dewan, cuma satu yang nggak diangkut, tapi Siapa itu, Pak? seluruhnya Siapa itu, nggak Pak? tahu. Dari PAN seingat saya Mas apa itu, Subur atau siapa Itu itu, memang terbukti bersih atau gimana? ya nggak tahu. Yang penting Ah, seluruhnya diangkut, tinggal sisa satu. Terus wali kotanya ya ini apa Anton ini sempat juga dibawa kena. ya 5 tahun lalu. Mm-mm. Jadi spot jantung, seluruh calon spot jantung, apalagi mantan ya. Iya, Ya kalau mantan-mantan ini pasti ya itu apa ya, mungkin Mas Wahyu atau siapa yang sekarang nyalon spot jantung. Kalau ada operasi nanti malam mau diangkut KPK lagi, ya pusing lagi kita ini. Ya, ya, ya kita tinggal nunggu beritanya aja, Pak. ya. Makanya itu moga-moga pemilu hari ini pilih wali Damai. ya nggak ada yang tersangkut ya, Amin, nggak ada yang amin, tersangkut, terus nggak ada operasi ya. amin. Itu ngeri pokoknya. Kalau kita bahas kota, ingat saya pada 5 tahun yang lalu. Nanti Mbak Riri coba searching ya, Iya, semoga cari-cari, tidak. cari-cari ya siapa saja itu. Iya, Itu perlu Mbak Riri, perlu disampaikan Mbak Riri. itu bagian dari sejarah Ya katanya, Pak ya. sejarah dan Semoga itu. tidak terulang lagi Nah di ini juga pilkada kali ini. pendidikan bagi kita Iya, semua bahwa tidak harus menang di pilkada, betul, tapi harapan saya bersih itu bisa menjadi catatan betul. karena ini kota pendidikan. Pendidikan. Ojo salah ya, Iya. kota pendidikan mari ngono lek kedua kali mana kena angkut mana pusing gitu ya. Jadi tercoreng dong, Pak, Lah nama Malang. Malang itu harapan saya itu ya. Jadi harapan saya di kota Malang semoga 5 tahun yang lalu tidak terulang lagi di Pilwali saat ini. Itu Mbak Rere. Ya. Nggih, Mbak Rere. Oke. Apalagi yang perlu diketahui? Ini Pak, kira-kira kalau untuk anak muda nih Pak, Mm-mm. menurut Pak Yogi ini anak muda lebih cenderung condong kemana? Kalau menurut saya nih Pak ya, kalau menurut saya kemarin kan waktu pendaftaran itu kan saya tuh sempat tahu banyak sekali anak-anak muda itu mengusung di pasangan wali ini. Banyak yang bawa kayak banner, bawa apa namanya slogan gitu-gitu, Gen Z pendukung wali kayak gitu. Gen Z milih wali kayak gitulah Pak. Nah, kalau menurut dari Pak Yogi ini gimana? Terus juga kalau untuk pengusaha juga itu lebih condong kemana? Jadi Iya. pengusaha dan anak muda. Jadi kalau dilihat dari latar belakangnya, saudara Ali Mutahirin kan memang dari Projo. Projo. Oh iya. Projo ya, ketua Projo, dan beliau itu juga di PSI, diusung PSI. Iya. PSI kan anak muda banget ya. Iya. Makanya anak muda banget kan nggak butuh duit. Butuhnya beli cireng, ono yang buat bayar ya. Jadi harapan saya memang kalau anak muda nanti cenderung lah, karena memang sekarang belum, cuma Ali Mutahirin sama Mas Dimyati, Ganis juga ya, anak-anak muda. Iya. Tapi style Malang ini saya belum bisa memetakan. Gitu. Tapi kalau untuk anak muda, saya kira seandainya mesin politiknya PSI bisa jalan, saya kira bisa. Terus untuk yang lain, untuk yang pengusaha kita lihat aja. Pengusaha ini memang banyak. Apa Anton itu pengusaha tetes tebu. Iya. Bukan kontraktor. Iya. Mas Dimyati kontraktor. Iya. Saya kira lek pengusaha gampang, lek pengusaha itu Mbak. Mbak Rere gampang. Pengusaha itu setiap hari nginceng siapa yang menang. Bisa gitu ya Pak? Iya, bisa nginceng, oh lihat ini. Apalagi pengusaha Malang ya, nggak bisa kita pastikan masuk ke A ke B, weekend sih aja. Kemana ini ya, kemana ini. Tapi kalau saya melihat pengalaman di pemerintahan Mas Wahyu, saya kira sudah luar biasa.
Mas Wahyu sebagai PJ Wali Kota. Mas Wahyu itu mulai dari bawah loh Mbak Rere ya. Iya. Mulai dari kasih, di Iya. bawah perumahan. Karena saya tahu betul beliau itu sampai ke Sekda, sampai ke PJ. PJ. Tak kira karirnya luar biasa. Tak kira oleh pemerintahan Mas Wahyu bisa. Abah Anton kan juga pernah memimpin. Iya. Pernah memimpin, tak kira di pemerintahan Abah Anton mungkin ya ada, karena zaman itu saya belum masuk Malang Mbak Riri. Gitu. Ya, jadi belum terlalu mengikuti ya Pak. Belum tahu mengikuti. Jadi zamannya Abah Anton itu saya masih ada di Jakarta. Dan Abah Anton apa ya, bermasalah itu saya baru di sini, tapi kaget gitu loh, kami sudah nggak ada gitu loh. Setelah bermasalahnya itu ya, baru tahunya. Baru tahu nggak ada. Jadi saya jadi mimpin perusahaan di Malang itu ya setelah Abah Anton nggak ada. Iya. Itu Mbak Riri. Iya. Oke Pak, ini buat penutupnya nih Pak. Ada jargon-jargonnya yang unik Pak dari ketiga paslon ini. Jadi kalau untuk wali itu bukan nyanyi kayak cuma wali menang gitu. Tapi kalau untuk yang Hase dan juga Ganis sama Abadi itu sebenarnya lagunya sama, cuma beda liriknya aja. Kurang kreatif ya. Kayaknya gitu Pak. Kayaknya penciptanya satu, ada di A, ada di B ya. Iya mungkin ya, kanan kiri gitu Pak ya. Jadi biar dapat cuan kanan cepat cuan kiri gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kalau yang Hase sama Ganis itu lupakan mantan, ono sing anyar. Itu jadi nyindir dua-duanya ini Pak. Kan nomor 1 dan juga nomor 3 itu kan mantan. Satunya mantan wali kota, satunya mantan penjabat wali kota gitu. Nah kalau yang pasangan Abadi ini sama Pak. Abadi menang. Nah kan sama Pak nadanya. Semua pengen menang ya. Kayaknya gitu. Jadi ya yang penting kita berharapnya semoga pilkada kali ini tuh berjalan dengan damai, persaingannya itu secara sehat, nggak yang nanti ada ricuh ya. Semoga aja tidak terulang juga sejarah yang 5 tahun kemarin kayak gitu. Yang jelas itu Mbak Rere, di tahun ini menang itu tidak perlu 50+1, asal suara terbanyak menang. Jadi untuk gugatan sangat sedikit karena tidak ada target 50%+1. Oke. Jadi asal suara terbanyak walaupun itu beda 5 itu menang. Tapi kan pengen menang semua. Iya. Ingat wali kota itu cuma satu satu aja. Ya. Wali kota itu cuma satu. Ya, cuma satu wali kota, nggak ada duanya ya. Ya, Pak, betul. Oke, terima kasih Mbak Riri. Ya, terima kasih guys. Nantikan podcast Lantai 3 selanjutnya. Bye bye.